Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Yusuf wa ana min firqa al-asyirah. Sa'ubayyina lakum ala tariqati tarbiyah al-islamiyah. Awal. Ta'rifu tariqat tarbiyah al-islamiyah. Nah, tariqat tarbiyah al-islamiyah ma'hudun min salah satu kalimat al-awal hiya tariqah. Jadi tariqah itu tariqah tarbiyah Islamiyah yang artinya metode pendidikan Islam diambil dari 3 bahasa. Yang pertama metode, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga Islam. Jadi metode dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu menuju atau melalui, ataupun bisa diartikan sebagai perjalanan ataupun arah atau cara. Sedangkan pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan, proses, cara, atau perbuatan pendidikan. Sedangkan Islam berarti agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Nah, terus jadi menurut semua uraian di atas dapat kita definisikan menjadi tariqatul tarbiyah islamiyah ya tariqatul mujarrabah litakyir muwaqifu awi suluku sahsin awi majmu'ah minan nas yusbihu aksarun najjan, yang dapat diartikan metode pendidikan Islam adalah cara yang sudah teruji untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang menjadi lebih dewasa menurut agama Islam. Terdapat sebuah kata mutiara yang mengatakan metode itu lebih penting daripada materi, yang berarti seorang pendidik memang harus sangat mengedepankan bagaimana cara mendidik seorang peserta didik, di samping juga mengembangkan materi yang ada. Jadi apa yang diajarkan itu penting, tetapi bagaimana cara kita untuk mengajarkan materi itu jauh lebih penting. Jika dilihat sekilas, metode pendidikan Islam itu memang terlihat mirip dengan pendidikan Barat, bahkan mungkin beberapa ada yang mengira bahwa metode pendidikan Islam cenderung meniru metode pendidikan Barat. Hal ini bisa dikatakan salah, karena metode-metode pendidikan Islam sudah dilakukan sejak awal-awal masa Islam, sedangkan pendidikan Barat baru berkembang di beberapa abad terakhir ini. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pendidikan Barat lah yang menciplak metode-metode Islam. Jadi, beberapa orang ada yang mengatakan dan berpendapat bahwasanya metode pendidikan Islam itu terkesan kuno. Tetapi meskipun kuno dan dari zaman dahulu, tapi metode-metode ini itu tetap dipertahankan. Kenapa? Karena metode-metode ini itu terbukti tidak hanya mampu untuk meningkatkan kualitas intelektual, tetapi juga berperan besar dalam membentuk akhlak yang baik dan juga tingkah laku yang baik. Anwa'ut tariqatul tarbiyah islamiyah, itu macam-macam metode pendidikan Islam. Adapun metode pendidikan Islam yang sangat sering digunakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya itu yang pertama ya, al-awal tariqatul qudwah. Nah, tariqatul qudwah itu secara bahasa Indonesia artinya keteladanan. Jadi kita memberikan contoh kepada para peserta didik bagaimana untuk melakukan sesuatu, dan juga peserta didik akan melihat kita dan meniru kita. Kenapa? Karena menurut penelitian, bahasa perilaku atau bahasa tubuh yang dilihat oleh murid secara langsung akan lebih efisien dan lebih cepat dipahami oleh peserta didik. Lanjut, next. Tariqatul khitab. Jadi metode khitobah di dalam bahasa Indonesia, khitobah atau qaul
Khotbah itu mungkin artinya bisa pidato, tapi ini khotbah atau qaul. Jadi dengan cara berbicara, ceramah. Jadi metode ini adalah metode yang mengandalkan seni dalam gaya berbicara saat menyampaikan ilmu kepada para peserta didik. Meskipun dampak yang dihasilkan tidak sebegitu efisien dengan metode sebelumnya, tetapi metode ini adalah yang paling mudah dilakukan dan masih terbukti efektif sampai saat ini, terutama di era saat pandemi saat ini ya. Sebagaimana yang kita rasakan saat kuliah online seperti ini ya, kita seperti ini melalui YouTube dan Zoom dan lain-lain, ini merupakan metode khotbah atau menggunakan pembicaraan saja. Terus next selanjutnya tariqatul kitabah dengan menulis. Jadi secara bahasa emang kitabah itu artinya menulis. Dengan metode ini para peserta didik didorong untuk menulis agar apa yang mereka dapat dari guru, baik itu merupakan pelajaran agama atau bukan. Karena untuk sebagian murid, metode ini akan menjadikannya lebih cepat dan lebih cepat paham dan lebih cepat hafal daripada dengan hanya mendengarkan ceramah saja dari guru tersebut. Ada yang sebagian murid lebih suka mencatat, tapi ada juga yang malas mencatat gitu lah. Itu termasuk metode kita. Nah, next selanjutnya tariqatul hiwar. Metode hiwar secara bahasa itu artinya dialog, ngomong-ngomongan. Metode ini adalah metode yang dilakukan secara langsung antara peserta didik dan pendidik. Nah, jadi pendidik itu nggak harus guru ya, ada guru dan juga orang tua juga bisa dan lain-lain. Yang penting pendidik. Sehingga seorang pendidik jadi tahu apa masalah yang dihadapi oleh peserta didik sekaligus kondisi psikologis dari peserta didik. Nah, jadi dari omong-omongan itu kan sang murid, kita omong-omongan dengan murid, jadi kita tahu apa masalahnya. Kalau muridnya punya masalah, kita jadi tahu apa masalahnya. Kalau muridnya itu ada apa, dan juga metode ini itu akan mempererat antara peserta didik dan seorang pendidik, mempererat jalinan antara peserta didik dan pendidik. Kenapa? Ya, karena terjadi dialog sehingga mereka akan merasa dekat dan jauh lebih terbuka pada kita. Next, lanjut. Tariqatul as'ilah wal ajwibah. Nah, metode as'ilah wal ajwibah dapat diartikan sebagai bahasa, menurut bahasa yaitu metode tanya jawab. Jadi metode ini adalah menggunakan pertanyaan, baik itu disampaikan dari guru kepada murid. Seperti saat ujian itu kan kita cuma menjawab soal-soal. Nah, itu tujuannya apa? Supaya guru bisa mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman sang murid ataupun dibalik gitu ya, ataupun dibalik memberi kesempatan murid untuk bertanya kepada kita, mengajukan pertanyaan kepada seorang guru agar tidak menjadi kesalahpahaman dari apa yang diajarkan seorang guru pendidik kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya, next, tariqatul musyawarah. Kata musyawarah itu udah jelas, udah sering kita dengar. Musyawarah adalah metode pengajaran yang menggunakan sistem berdiskusi. Di dalam metode ini, para peserta didik didorong untuk saling mengeluarkan pendapat terhadap suatu masalah yang diberikan oleh pendidik. Seperti kita itu diskusi di grup WA dan lain sebagainya. Sehingga akan memicu keberanian dalam menyampaikan pendapat dan juga mempertajam analisis mereka terhadap masalah yang diberikan tersebut. Metode ini lebih cocok untuk para peserta didik yang lebih dewasa karena mereka telah matang dalam hal pemikiran. Ya kan? Enggak. Jadi metode ini memang lebih cocok untuk dewasa ya. Seperti SMA, kuliah. Tapi kalau untuk anak SD, anak TK itu metode ini kurang pas. Next, tariqatul bahsul masail. Bahsul masail juga sering kita dengar ya kata-katanya, terutama yang di pondok-pondok salaf. Metode bahsul masail dapat diartikan sebagai metode membahas suatu masalah. Jadi di dalam metode ini
para peserta didik didorong untuk menemukan solusi atau dasar hukum dari suatu masalah yang bersumber dari kitab-kitab klasik yang nantinya akan diadu antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain, sehingga akan menajamkan pemikiran dari para peserta didik. Dan metode ini bisa digunakan sama dengan metode musyawarah, yaitu dengan yang digunakan oleh santri dewasa, sehingga tidak mengherankan apabila banyak keluar cendekiawan ataupun ilmuwan atau bahkan pejabat penting negara yang berasal dari golongan santri. Lanjut. Dari kata tafakur wa tazakur. Ini metode tafakur dan tazakur bisa dikatakan yaitu metode refleksi kontemplasi, atau yang lebih mudah yaitu mengingat dan merenungkan masa lalu, mengingat dan merenungkan kembali hal-hal yang telah kita lakukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, sehingga kita terus menjadi insan yang lebih baik. Tim mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Dalam hal ini pendidik mengingat implementasinya dalam pendidikan ini. Dalam hal ini pendidik mengingatkan peserta didik tentang kesalahan mereka yang telah mereka lupakan, tetapi akan mereka ulangi. Tetapi mereka para peserta didik memiliki niat untuk mengulangi kesalahan mereka. Jadi sebagai pendidik kita harus mengingatkan mereka akan dampak negatif yang akan mereka lakukan gitu. Jadi kita mengingatkan mereka, kamu pernah kayak gini, nanti kayak gini-gini lagi, sehingga mereka akan berpikir kembali untuk tidak melakukan apa yang akan mereka lakukan. Nah, terus next selanjutnya muhasabatun nafs. Metode muhasabah nafs secara bahasa berarti metode introspeksi diri. Ya, bisa dikatakan bahwasanya metode ini adalah metode yang mencari kesalahan diri sendiri, sehingga kita sadar akan kesalahan kita dan mau mengakuinya sekaligus berusaha untuk memperbaikinya. Akan tetapi hal ini sangat jarang kita temui di dalam kehidupan sekarang, di mana semua orang merasa benar atas dirinya sendiri. Oleh karena itu metode ini harus sering dipraktekkan di sekolah, terutama saat siswa itu masih kecil atau ya masih kecil lah, belum dewasa, agar terbiasa saat para peserta didik sudah dewasa nanti. Jadi peserta didik akan mengintrospeksi diri dan mau mengakui kesalahan. Terus al-asyir metode kisah. Jadi metode kisah itu secara bahasa artinya metode cerita. Dalam pelaksanaan metode ini, seorang guru dapat bercerita tentang sesuatu yang fiksi ataupun non-fiksi, yang memiliki nilai penting yang dapat mendoktrin peserta didik untuk mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mendoktrin tentang kebaikan ya maksudnya. Dan metode ini cocok untuk semua umur, terutama kepada mereka yang belum dewasa. Karena peserta didik yang belum dewasa akan berusaha meniru apapun yang dia lihat dan meniru apapun yang dia dengar, sehingga metode ini akan sangat cocok bagi mereka, sehingga diharapkan mereka dapat mengambil intisari dari apa yang kita ceritakan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga metode ini untuk kita praktekkan kepada orang dewasa dengan cara yang berbeda tentunya. Cuma al-hadiyah metode takbir, tariqatu tatbir, at-tadbir, praktek. Metode takbir secara bahasa artinya praktek demonstrasi, atau bisa dikatakan juga praktek. Di dalam metode ini, seorang pendidik bisa menyuruh para peserta didik untuk terjun ke lapangan secara langsung atau mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari. Nah, praktek. Seperti kalau kita itu anak-anak anak teknik itu kan sering praktek. Kalau kita juga ada praktek mengajar, intinya praktek. Nah, kalau di sekolahan itu yang paling sering melakukan ini seperti IPA, biologi itu kan sering praktek. Terus kimia itu kan sering praktek.
bagi pelajaran komputer kan praktek langsung dengan komputer, dan yang paling sering itu penjaskes itu kan langsung praktek di lapangan gitu, langsung olahraga. Nggak mungkin penjaskes kita cuma belajar teori, itu nggak mungkin, jadi harus ke lapangan. Terus selanjutnya tariqatu tadabburil alam. Metode tadabbur alam secara bahasa artinya mencermati alam, bersatu dengan alam. Tetapi yang dimaksud di sini adalah karya wisata ataupun belajar di luar kelas. Di dalam metode ini, seorang pendidik bisa menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menyenangkan seperti kemah, studi tour, dan lain-lain, sehingga para peserta didik tidak merasa bosan dengan hanya duduk dan diam di kelas saja, dan mereka merasakan kejenuhan dalam belajar. Oleh karena itu, metode ini juga penting untuk diterapkan agar mengurangi rasa jenuh dan bosan para peserta didik di dalam menghadapi pelajaran yang berat. Summa ba'da tariqatul mumarasat. Tariqatul mumarasat secara bahasa artinya latihan terus menerus. Nah, ini tuh sering dipakai saat kita dihadapkan dengan event-event tertentu seperti ujian, UN, UAS, UTS, lomba, MTQ, musabaqah, dan lain-lain. Nah, selain dalam event-event tersebut, metode ini juga sangat cocok apabila kita terapkan di dalam pelajaran bahasa gitu, bahasa asing ya maksudnya. Contoh kita belajar bahasa Arab, kita kan sebelumnya nggak bisa apa-apa, tapi kita mencoba, akhirnya kita perlahan tapi pasti untuk menjadi yang lebih, bahasa kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada syaratnya. Sebelum melakukan metode ini, seorang pendidik itu harus bisa menanamkan motivasi kepada para peserta didik agar para peserta didik itu secara sukarela melakukan hal tersebut, sehingga mereka melaksanakan tidak dengan rasa beban tetapi dengan senang hati. Kan contoh ya, orang nggak pengen belajar bahasa Arab, terus kita memaksa mereka untuk belajar bahasa Arab, mereka nggak punya motivasi, sehingga mereka akan merasakan ini itu sebagai beban dan tertekan sehingga metode ini akan kurang efisien. Jadi sebelum pendidik melakukan metode ini tuh pendidik harus menanamkan motivasi terlebih dahulu. Apa fungsi dari bahasa Arab, enaknya mau bahasa Arab itu apa gitu kan, sehingga seorang murid atau seorang peserta didik itu akan motivasi, kalau aku bisa bahasa Arab saya akan kayak gini dan lain dan gini. Akhirnya dia semangat untuk melakukan ini. Baik, syukran mungkin hadza minni ilman lakum wa ahyan wa iza wajadtukumul khataya atlubu afan min ilaikum jami'an wa ahyan aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, okay?